Halo semuanya, selamat siang ya. Udah mau jam 1 guys, dan tadi aku baru bangun jam 12. Wah gila, aku begadang banget. Tapi pas aku lagi lihat chart itu masih ngepam. Dan pas aku lengah tertidur pulas, tiba-tiba koreksi ya, bukan dem ya, koreksi ya. Ini koreksi sehat lah. Nah, jadi di sini aku mau membahas ya, hari ini ada CPI ya. Nah, tadi malam tuh naik ya dengan sangat cantik ya, dan kemudian dia bear div nggak ya, bentar, kayak enggak. Oke, enggak ya, enggak bear div ya, hampir bear div. Nah, kemudian masih terreject sama supply 1 jam di sini ya, mengakibatkan price action turun. Nah, jadi targetku adalah dia meretest Fibo yang kemarin ya, ini masih belum kena ya, yaitu adalah di area sekitar 555 ya. Jadi targetku dia ke 555, baru dia naik nanti ketika CPI. Oh ya, lupa guys, di sini aku mau bahas tentang CPI hari ini. Nah, sebelum kita bahas CPI hari ini, ada kejadian yang dikonfirmasi oleh Pak William ya, bahwa ada security incident. Jadi mereka hari ini kena hack dengan total 222 miliar. Soalnya di sini critical exploitation ini udah kebaca dari dari blockchainnya ya. Nah, jadi ini kan ada akses untuk uang sebanyak ini. Gila, ini gila sih, 222 miliar yang hacking, yang hackel. Ini pasti langsung jadi sultan dan udah nggak kerja lagi dia, udah sekali ngehack doang dia. Ya. Nah, jadi mereka mengeklaim kalau misalnya exchange-nya aman. Jadi di mana hack yang ada aman itu misalnya memang benar-benar kejadian hacker ya. Ini benar-benar gila sih. Ini benar-benar bakal merusak ya, bakal merusak apa ya? Bakal merusak market lah intinya ya. Dan ya bakal merusak market, terus juga bakal merusak ini ya, pendanaan di market tersebut ya. Jadi misalkan nanti WD disuspend ya, pokoknya nggak tahu lah ya, pokoknya itu kan dana yang dikelola, dana nasabah ya kan, dimasukkan ke dalam cold walletnya mereka, dan cold walletnya mereka kena hack. Jadi kalau menurut aku pribadi, better jangan pakai Indodax. Udah itu doang. Shit man ya. Kalian mau gimana pun ya, mau sebesar apapun nama kalian, Indodax aku kasih tahu aja, kalau kalian paling actions yang paling mengecewakan user ya. Karena ya member aku dulu tuh 1.000-an, aku ajak migrasi semua ke Binance atau toko kripto, karena benar-benar kalian semengecewakan itu. Padahal market pertama aku loh, dari 2018 akhir baru aku buat akun. Waktu itu nggak perlu KYC, nggak perlu pakai verifikasi muka, terus tulis saya aset jual beli bla bla bla, terus di foto selfie pakai itu ya, itu nggak perlu dulu. Aku main dari zaman sebelum itu guys ya. Dan fuck that shit ya. Jadi Indodax sama sekali it's not a good market anymore. Sekali lagi ya, untuk siapapun yang pakai Indodax, dan kalau kalian nggak senang ya tinggal bilang aja. That's why, itu kenyataan ya. Karena dari segi user, dan bukan cuma 1 atau 2 orang. Bentar, aku lupa tadi di mana CPI. Oke, lupa di sini ya. Nah, jadi CPI hari ini itu jam 19.30 dah. Jadi jam CPI itu selalu biasa guys. Kita nggak tahu hari ini hello everyone atau good afternoon. Kalau good afternoon kalian tahu sendiri. Nah, tapi aku bukan mau bahas itu sih. Aku mau bahas yang Yoi-nya ya. Kalau momnya ya selalu sama. Kalau Yoi-nya di sini, karena kita selalu nunggu Yoi-nya ini ya. Dia previousnya 2,9%, dan cons ini ya, apa sih namanya, prediksi ya. Nah, dari hasil survei, dari hasil apa sih namanya? Lupa aku bahasanya apa. Nah, itulah ya. Pokoknya dari hasil prediksi, dari hasil survei segala macam ya, itu didapatkan data kalau misalnya CPI ini bakal turun ke 2,6. Nah, artinya apa Bang CPI turun? Ya, CPI turun menandakan indeks suku bunga yang mengalami penurunan juga guys. Ingat, mengalami penurunan. Yang mana artinya endingnya itu bakal good for crypto. Kenapa? Karena suku bunga turun, dan sesuai yang The Fed bilang selalu ya, sebelum-sebelumnya, kalau misalnya tahun ini suku bunga itu ditargetkan ke 2%. Dan let's say ini misalnya kejadian, ini gila sih, ini bakal cut rate di bulan ini tuh udah pasti fix 99,9999999%. Kalau misalnya turun ya, ini 29, nah nggak usah lah ke 26, turun ke 27 aja, turun 0,2%. Ini udah bagus juga. Ini udah pasti cut rate juga. Kenapa? Karena The Fed selalu bilang ya, target inflasi untuk tahun ini adalah di 2%. Nah, jadi untuk itu ya,
ini sebenarnya good news dan orang pada tahu ini bakal turun. Jadi mengapa marketnya itu dibuat seolah-olah koreksi? Biar apa? Biar mengecoh orang-orang awam gitu guys, ya. Mengecoh orang-orang awam. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ini sebenarnya ya sebenarnya ini based on basically technicals gitu. Yang mana kalau ini menjadi technical ya, ini akan naik ini akan turun membentuk IHNS baru akan naik guys ya. Kalian lihat sendiri ya, kalian lihat sendiri di sini, ini akan turun dan ini akan meledak kayak gitu ya. Nah jadi kalau menurut aku sih oke banget ya, ini adalah salah satu dari beberapa salah satu dari beberapa market yang cukup membuat kita relate gitu ya. Nah kalau aku sih pribadi ketika news itu udah pasti didam. Kenapa? Karena udah banyak orang yang long ya. Orang udah bersenang gitu ya. Tapi sama si bandar ini nggak bakal aku kasih kamu seneng gitu ya. Simpelnya kayak gitu, nggak bakal aku kasih kamu seneng. Kenapa? Ya karena ini semua orang udah tahu, udah pasti ngelong gitu. Makanya dibikin koreksi hari ini ketika pra CPI ya. Sekali lagi correction ini pra CPI. Kenapa ya? Karena ya itu untuk membunuh orang yang early long. Karena mereka tahu korelasinya dengan market dan efeknya tuh apa. Tapi ya sama si bandar ini dibuatlah dulu liquidity swap, berpura-pura terjadi koreksi, baru habis itu good news naik dan uptrend continuation. Nah jadi plan aku sih ya aku tunggu dulu di 55 ya guys ya. Nah jebol lagi bisa nggak ke 54? Bisa, ini target terakhir aku ya di 54 sini. Nah jadi antara Fibo ini sama di 54.000 di sini. Udah itu doang aku tunggu, dan habis itu aku yakin ini bakal up only sambil menunggu ya sampai target yang ditentukan ya. Bukan up only nggak bakal ada koreksi lagi kayak sebelah, bukan. Nanti bilang wah CFV goblok lu bilang up only, beda bos ya kan. Nih aku jelasin dulu up only ya. Up only sampai target yang ditentukan yaitu adalah di area liquidity 62.000, udah sampai situ. Nah habis dari ini, habis itu mau lanjut naik atau lanjut penurunan itu bodo amat ya. Yang penting target aku di 62.000 ketika nanti udah good for CPI ya. Ingat 62.000 ya, nanti ya video ini akan aku putar lagi ketika udah CPI, oke? Nah nanti malam kita akan live CPI, kita lihat bersama-sama. See you in the next video, bye bye.